Kamu lagi camping di Gunung Kerinci tengah malam, terus tiba-tiba dari dalam hutan yang gelap dan gak ada siapa-siapa terdengar jeritan seorang perempuan yang panjang dan menyayat hati. Awalnya semua mengira ada pendaki yang tersesat, tapi setelah suara itu dicari berkali-kali, gak pernah ditemukan satu orang pun. Yang lebih mengerikan, jeritan itu terus berpindah-pindah seolah seluruh hutan sedang berteriak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Do You Hear Me. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian dalam keadaan baik ya guys ya. Seperti biasa kita malam ini akan menceritakan kisah horor lagi. Nah, sekarang kita bakalan cerita tentang pendakian yang ada di daerah Gunung Kerinci. Siapa yang udah pernah mendaki ke Gunung Kerinci? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar gimana menurut kamu tentang gunung itu guys. Karena katanya nih Gunung Kerinci itu kan dikenal sebagai salah satu gunung paling megah sekaligus paling misterius di Indonesia katanya. Ribuan pendaki itu datang setiap tahun untuk menikmati keindahan jalurnya yang dikelilingi sama hutan lebat dan juga kabut tebal. Tapi di balik pemandangan yang luar biasa itu, tersimpan kisah-kisah yang jarang diceritakan secara terbuka. Salah satunya adalah tentang suara jeritan seorang perempuan yang sering terdengar dari dalam hutan saat malam hari. Nah, suara itu begitu jelas, begitu dekat, seolah memang ada seseorang yang sedang meminta pertolongan. Namun, anehnya setiap kali suara itu dicari, itu tuh nggak pernah ditemukan siapapun. Dan inilah pengalaman mengerikan yang dialami Bagas dan teman-temannya waktu mereka mendaki ke Gunung Kerinci. So, biar kita nggak kelamaan intronya, kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Do you hear me? Mau kamu mendengar ceritaku? Let's go. Gunung Kerinci selalu terlihat megah dari kejauhan. Puncaknya yang sering diselimuti kabut membuat gunung tertinggi di Sumatera itu tampak seperti raksasa tua yang sedang tertidur. Banyak orang yang datang buat mendaki ke gunung tersebut, berburu sunrise atau sekedar membuktikan diri bahwa mereka mampu menaklukkan jalur panjang yang terkenal sangat-sangat melelahkan itu. Namun, bagi sebagian warga yang tinggal di kaki gunung, Kerinci itu bukan sekedar tempat wisata aja. Ada banyak cerita yang beredar secara turun-temurun, ya seperti biasalah namanya akamsi kan pasti akan ada cerita-cerita seperti itu. Cerita yang biasanya hanya dibicarakan pelan-pelan saat malam mulai larut. Salah satu cerita itu pernah dialami seorang pria yang kita panggil aja namanya adalah Bagas. Oke, waktu kejadian itu terjadi, usia Bagas itu baru sekitar 28 tahunan guys. Dia itu bekerja sebagai fotografer lepas dan sering bepergian ke berbagai daerah untuk membuat dokumentasi alam. Bagas itu bukan tipe orang yang mudah percaya pada cerita-cerita mistis. Baginya, sebagian besar kejadian aneh biasanya punya penjelasan yang logis yang memang belum ditemuin aja. Itulah sebabnya dia itu nggak terlalu memperdulikan berbagai peringatan yang diterimanya sebelum mendaki ke Gunung Kerinci. Jadi kayak, ya udah sih cuma kayak gitu doang gitu menurutnya sih Bagas. Pendakian itu dilakukan pada awal musim kemarau, berarti mungkin sekitar Juli Agustus kayak sekarang gini. Cuacanya itu sedang cukup bersahabat, langit biru tuh hampir tuh sepanjang hari dan suhu malam terasa dingin namun masih cukup nyaman lah untuk melakukan pendakian. Bagas itu berangkat nih sama 3 orang temennya yang kita panggil aja namanya ada Farel. Dia itu seorang editor video yang cerewet banget dan selalu bawa kamera cadangan kemana-mana. Ada Jovan yang terkenal orangnya agak introvert, jadi kayak agak tenang dan jarang banget nih ngomong. Terus yang terakhir ada Haikal, seorang pendaki berpengalaman yang sudah beberapa kali menjelajahi gunung-gunung besar yang ada di Indonesia. Jadi ada 4 orang di sini. Jadi ada si Bagas, Farel, Jovan, dan Haikal. Oke. Nah, hari pertama mereka mendaki itu semuanya berjalan normal.
Jalur hutan kerinci terasa sangat-sangat hidup, udara pun dipenuhi sama aroma tanah basah bercampur dengan dedaunan yang memang sudah menguning atau baunya udah mulai menguning seperti itu. Pohon-pohon besar pun menjulang tinggi sampai cahaya matahari itu cuma bisa masuk dalam bentuk garis-garis di sela-sela ranting. Sesekalipun terdengar suara apa ya, kayak burung-burung, terus suara jangkrik, ya suara-suara di hutan lah, saling bersahutan satu sama lain. Meskipun begitu, ada sesuatu yang ngebuat si Bagas itu ngerasa sedikit nggak nyaman di situ guys. Hutan itu, menurut Bagas, hutannya itu kayak terlalu rapat gitu loh, jadi kayak terlalu sunyi. Bahkan ketika mereka itu kayak ngobrol, si empat orang ini, suara mereka tuh kayak langsung ditelan sama pepohonan, saking lebatnya pohon-pohon yang ada di sana. Menjelang sore, mereka tibalah di area perkemahan dan mulai mendirikan tenda tuh di situ. Kabut pun perlahan turun dari lereng atas, membungkus hutan dengan warnanya udah abu-abu pucat. Udara pun jadi lebih dingin dari sebelumnya. Beberapa pendaki lain pun juga kelihatan tuh beristirahat nggak jauh dari lokasi mereka itu ngediriin tenda guys. Awalnya semuanya kerasa biasa aja, mereka masak buat makan malam dan makanannya pun ya udahlah cukup sederhana karena mereka cocok yang nggak mau ribet lah intinya. Mereka ngobrol-ngobrol, gosip apa dan segala macam. Terus ya mereka menikmati suasana gunung dengan cukup tenang sampai sekitar pukul 11 malam. Waktu itu Bagas lagi duduk tuh di luar tenda sambil meriksa lah foto hasil di kameranya dia yang udah dia jepret dari sepanjang perjalanan tadi. Tiba-tiba si Bagas itu tuh di situ denger ada suara jeritan guys. Jeritan seorang wanita, dan itu tuh panjang dan suara itu melengking, kedengeran jelas banget suaranya. Suara itu datang dari arah dalam hutan yang cukup gelap. Bagas pun langsung noleh di situ. Farel yang lagi minum kopi itu tuh hampir aja dia tuh ngejatuhin gelasnya dia. Dan Haikal pun berdiri tuh spontan gitu. Jadi semua orang itu ngedengar suara yang sama. Nah, tapi si Jovan di sini nggak ada ya. Jadi kayak cuma 3 orang doang nih yang denger di suara itu secara bersamaan. Jeritan itu berlangsung beberapa detik sebelum pada akhirnya terputus mendadak, jadi kayak tiba-tiba mapet sunyi gitu. Suasana pun langsung berubah. Angin yang tadi berembus pelan seolah tiba-tiba tuh berhenti. Gak ada suara dedaunan, cuma ada keheningan yang kerasa apa ya, kayak berat banget di sekitar tempat mereka itu. Terus di situ apa ya, si Farel ini tuh sebenarnya ngomong sendiri tapi dia nanya, jadi kayak cuma gumam doang itu loh. Dia tuh bilang kayak, "Pendaki tersesatkah?" Dia bilang gitu. Terus karena mungkin di situ ada Haikal dan Haikal denger, Haikal tuh kayak cuma entah, dia kayak cuma geleng pelan. Terus, "Kalau tersesat biasanya teriak minta tolong nggak sih?" Nah, gak ada yang ngejawab, entah itu pertanyaan buat dirinya sendiri atau ke temannya, tapi gak ada yang ngejawab di situ. Karena jeritan tadi itu memang apa ya, kedengerannya tuh berbeda gitu guys. Gak ada kata-kata, gak ada kalimat, cuma suara seseorang yang seperti sedang mengalami kejadian atau ketakutan yang luar biasa lah. Mereka nunggu tuh beberapa menit, tapi gak ada suara lanjutannya lagi. Jadi kayak cuma dah stop, wes gak ono suara apa-apa lagi. Akhirnya karena mereka di situ udah ketakutan, mereka mutusin lah tuh masuk ke tenda dan beristirahat. Udahlah masuk aja ke tenda, udah istirahat gitu kan. Namun sekitar 1 jam kemudian suara itu kedengeran lagi. Kali ini tuh suaranya tuh jauh lebih dekat dari area camp mereka. Jeritannya tuh panjang dan ceritanya itu perempuan yang sama juga, jadi suara perempuan juga, seolah kayak berasal dari balik pepohonan yang jaraknya itu paling cuma puluhan meter dari area tenda mereka guys. Di situ Bagas yang dengar itu merasakan bulu kuduknya dia tuh tiba-tiba berdiri. Terus beberapa pendaki lain itu sampai keluar dari tenda mereka dengan wajah yang cukup tegang. Berarti kan yang dengar nggak cuma Bagas doang nih, tapi beberapa orang yang ada di ngecamp di situ yang ngediriin tenda di situ juga dengar kan.
Nah, semua yang pada akhirnya mereka itu keluar dari tenda, mereka itu menatap ke arah sumber suara yang sama di situ. Tapi setelah mereka kayak cuma lihat-lihatan gitu, nggak ada siapa-siapa di sana, nggak ada cahaya senter, nggak ada tanda keberadaan manusia. Kayak yang mereka lihat ya udah cuma kegelapan pekat banget yang menggantung di antara batang-batang pohon besar yang ada di sana. Malam itu nggak ada seorang pun yang bener-bener tidur sih, karena kayak ya mereka takut anjay ya. Terus pada akhirnya udah mereka cuma kayak tidur ayam, jadi tidur enggak kayak gitu. Dan mereka berdoa terus sepanjang malam itu. Saat pagi datang, suasana pun kembali normal tuh. Mataharinya udah muncul, kabutnya menipis, burung-burung pun mulai terdengar. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang memang ya udah cuma mimpi aja lah menurut mereka. Namun ketika mereka membicarakannya dengan seorang porter yang udah lokal yang sedang turun gunung, pria itu cuma diem. Udah, tapi dia tuh diemnya cukup lama gitu. Ekspresinya tuh berubah aneh, terus dia tuh cuma ngomong pelan. Kalau dengar suara kayak gitu, nggak usah dicari mas. Terus Bagas pun kayak ketawa kecil kayak, ah emangnya kenapa mas? Nah, porter itu memandangi hutan tuh yang ada di belakang mereka. 5 tahun yang lalu ada tim pencarian yang masuk karena dengar suara jeritan yang sama juga kayak yang mas-mas dengar. Mereka tuh cari sampai pagi mas, tapi nggak ketemu siapa-siapa. Ya itu kan biasa nggak sih Pak? Biasa kalau 1 kali, tapi mereka itu dengar suara yang sama selama 7 jam. 7 jam guys, gila, itu 7 jam tuh lama banget loh BTW. Nah, kalimat itu pun membuat suasana tuh jadi canggung di situ. Porter tersebut udah nggak mau tuh ngejelasin lebih jauh, jadi kayak dia cuma ya udah ngomong itu aja. Dia cuma melanjutkan perjalanan turun, pendakian pun berlanjut, semakin tinggi mereka naik, vegetasi pun mulai berubah. Pohon-pohonnya jadi lebih pendek, kabutnya jadi semakin sering muncul tanpa ada peringatan yang jelas. Kadang jarak pandang mereka itu kayak cuma beberapa meter aja nih. Nah, menjelang sore hari kedua, mereka tuh memutuskanlah beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke area berikutnya. Disinilah semuanya benar-benar mulai kerasa aneh. Nah, Bagas itu lagi ngambil foto landscape nih ketika dia itu kayak ngelihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Ada nih, dia tuh ngelihat kayak ada sosok manusia gitu. Dia tuh kayak cuma berdiri diem aja, tinggi banget, tinggi, dan dia tuh kurus ngebelakangin si Bagas. Bagas tuh sempat kalau itu tuh mengira kayak oh mungkin pendaki lain kali ya, dia masih positif thinking di situ. Namun ketika dia itu mengangkat kamera untuk memperbesar gambar, sosok itu udah nggak ada, jadi kayak ngilang gitu aja guys. Dia nggak menceritakan tuh hal itu kepada teman-temannya. Dia mungkin cuma mau mencoba berpikir logis lah, mungkin cuma ilusi kabut. Dia tuh kayak di situ kayak ya udahlah mungkin bayangan pohon aja. Tapi malam kedua itu ternyata jadi jauh lebih buruk. Sekitar pukul 1 dini hari, suara jeritan itu tuh kedengeran lagi guys. Dan bahkan suara itu jadi lebih keras, lebih dekat, dan kali ini tuh kayak seolah-olah berputar ngelilingin area perkemahan mereka. Kadang itu kedengeran dari kanan, terus tiba-tiba pindah ke kiri, terus muncul lagi dari belakang. Mustahil nih kalau misalnya ada manusia yang bisa bergerak secepat itu di dalam hutan yang cukup gelap. Beberapa pendaki di situ udah mulai panik, ada yang bahkan nyalain senter, ada yang baca doa keras-keras, ada yang nyetel Al-Quran apa dari segala macam. Soalnya semuanya tuh di situ panik guys. Ada yang milih buat berdiri diem aja tuh di dalam tenda, dan Bagas di situ tuh memperhatikan sesuatu yang lebih mengganggu lagi. Jadi setiap kali si jeritan itu kedengeran, aroma aneh itu tiba-tiba tuh muncul di udara gitu. Jadi kayak bau busuk guys, seperti ada bangkai hewan yang memang udah lama busuk banget. Jadi ya pokoknya intinya bau busuk lah. Aroma itu tuh datang dan pergi bersamaan dengan suara jeritan itu. Jadi semakin dekat suara itu, semakin kuat pula bau yang ada di sekitar area tenda mereka. Nah, sekitar pukul 3 pagi, jeritan itu tiba-tiba mendadak berhenti. Digantiin sama suara lain. Ada suara langkah kaki. Dan langkah kakinya tuh cukup pelan, tapi tuh berat gitu. Ngitarin tenda mereka. Jadi kayak gitu. Tapi
pelan, jadi kayak duk-duk-duk gitu enggak, tapi pelan-pelan gitu. Ranting-ranting itu patah satu persatu. Suara itu kayak apa ya, jelas banget sampai kayak nggak mungkin nih berasal dari hewan yang kecil. Sesuatu kayak sedang berjalan mengelilingi mereka. Haikal itu ngeberaniin tuh buat ngebuka sedikit resleting tenda. Penasaran dia sebenarnya apa sih yang lagi ada di luar, babi hutan kah atau apa. Nah, tapi ternyata pas dia buka itu resleting tenda, apa yang dilihat sama si Haikal itu ngebuat wajahnya itu langsung pucet banget guys. Dia tuh nutup kembali resleting tenda itu, nggak ngomong apa-apa sama sekali. Terus ketika Bagas itu nanya, apa Kal, kenapa Kal? Haikal kenapa gitu. Jadi kayak dia penasaran banget nih. Haikal itu kayak cuma bisik-bisik doang ke Bagas, gitu. Jadi kayak cuma ada orang gitu sih. Si siapa Haikal tuh cuma bilang gitu, pendaki. Bukan. Lah, terus apa? Kalau pendaki, kenapa dia berdiri ngadep ke pohon? Terus Haikal tuh masih gitu, kayak kalau pendaki kenapa dia berdiri ngadep ke pohon? Dia bilang kayak gitu ke si Bagas. Nah, terus abis itu nggak ada tuh yang berani buka tenda lagi. Mereka tuh ya udah cuma diem aja di tenda dan mereka bertahan sampai fajar tiba. Nah, sampai pada akhirnya begitu matahari pun muncul pagi guys, mereka pun keluar. Gak ada siapa-siapa, namun tanah di sekitar tenda mereka itu menyisakan sesuatu yang ngebuat seluruh tubuh Bagas itu kerasa dingin banget. Kayak tiba-tiba nge-freeze nih dia. Jadi yang si Bagas lihat ada banyak banget jejak kaki dan itu banyak banget guys ngelilingin tendanya mereka. Masalahnya jejak itu tuh kayak cuma membentuk lingkaran aja. Jadi kayak nggak ada jalur masuk, nggak ada jalur keluar, seolah ada sesuatu yang muncul begitu aja di sekitar tenda mereka, terus tiba-tiba ngilang tanpa meninggalkan arah perjalanan. Jadi intinya kalau misalnya kita masuk itu kan pasti ada jalur masuknya tuh, kalau kita keluar pun ada jalur keluarnya. Nah itu tuh enggak, jadi kayak mereka masuk keluar tuh tiba-tiba udah otomatis gitu loh, jadi membentuk lingkaran sempurna. Nah itu kan cukup aneh kan di situ. Wajahnya Haikal pun di situ langsung berubah, dan untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, pria yang paling berpengalaman di antara mereka terlihat benar-benar ketakutan di situ. Dia meminta sama semua teman-temannya dia buat udah cepetan, udah kita turun aja deh, kayaknya udah mulai nggak beres nih. Jadi mempercepat perjalanan turun mereka. Dan di situ si siapa namanya Jovan terus sama teman-temannya Bagas, Farel sama Haikal pun sama si ketiga ini, mereka kayak udah ayo gitu. Jadi nggak ada yang membantah sama sekali guys. Nah, perjalanan pulang pun berlangsung dalam suasana yang cukup tegang. Namun, kejadian paling mengerikan justru terjadi ketika mereka itu kayak hampir banget mencapai pos bawah. Jadi kayak base camp lah. Saat itu kabutnya tuh turun tebel banget tiba-tiba. Jarak pandang mereka itu nggak sampai 5 meter. Jadi kayak cuma ya paling 1-3 meter lah. Bagas tuh berjalan paling belakang nih, jadi kayak jadi apa sih namanya kalau paling belakang, sweeper kalau nggak salah mohon dikoreksi karena aku belum pernah mendaki gunung, jadi ya yang aku tahu itu. Jadi kayak Bagas itu berjalan paling belakang tuh. Nah depannya Bagas itu ya ada Farel, Jovan sama Haikal. Nah terus langkah kakinya mulai melambat tuh karena dia capek guys. Terus dia mendengar nih ada suara yang ngebuat darahnya itu seakan berhenti mengalir. Kenapa? Karena si Bagas itu dengar ada suara jeritan itu lagi tepat di belakang telinganya dia, sangat-sangat dekat. Jadi kayak di telinganya dia gitu guys, seolah seseorang itu cuma berdiri beberapa sentimeter dari si Bagas. Bagas tuh langsung balik tuh dia kan. Nah tapi pas dia balik nggak ada siapa-siapa, tetapi di antara kabut sekitar 10 meter di belakang jalur dia tuh ngeliat ada orang perempuan, ya mungkin sosok perempuan. Dia tuh berdiri diem, rambutnya tuh panjang nutupin wajah, tubuhnya tuh kurus banget, pakaiannya tuh udah kelihatan lusuh dan kotor banget. Dan yang paling mengerikan, perempuan itu nggak bergerak sedikit pun guys. Bahkan ketika kabut bergoyang diterpa angin, tubuhnya tuh kayak ya udah cuma tetap diem kayak patung gitu. Jadi kayak dia cuma diem aja.
Di situ pas Bagas kan paling belakang, terus dia ngelihat sosok itu, Bagas tuh nge-freeze di situ. Perempuan itu yang mungkin dia sadar diliatin sama Bagas atau apa, terus dia akhirnya perlahan tuh mengangkat tuh kepalanya dia. Meskipun wajahnya ketutup rambut, dia tahu kalau sosok itu lagi menatap si Bagas. Terus terdengar suara jeritan yang sama lagi, tapi kali ini mulut perempuan itu nggak bergerak guys. Jadi kayak suara itu tetap keluar, panjang, melengking, dan kerasa berasal dari seluruh hutan yang ada di tempat Bagas. Bagas tuh di situ lari, dia berlari sekuat tenaga sampai berhasil nyusul teman-temannya. Karena kan tadi dia paling belakang, sudah capek, dia agak pelan-pelan. Jadi kayak udah agak gap antara dia sama teman-temannya kan. Gak ada yang berani buat ngelihat lagi ke belakang. Sampai pada akhirnya udah mereka lari terus sampai ke base camp. Nah, terus mereka akhirnya alhamdulillah turun dengan selamat di hari itu. Namun, kisah tersebut ternyata belum berakhir. Karena beberapa minggu nih setelah kembali ke kota, Bagas itu mulai mengalami gangguan tidur. Hampir setiap malam dia itu kebangun karena mendengar suara jeritan yang sama. Jadi kayak masih kebawa sampai dia itu udah pulang dari gunung itu. Kadang kedengeran dari luar jendela, kadang dari lorong apartemen dia, kadang bahkan kedengeran seperti berasal dari dalam kamarnya dia sendiri. Gak pernah lama, kayak cuma beberapa detik aja lah, tapi cukup untuk ngebuat jantungnya dia itu berdebar-debar sampai pagi. Jadi kayak abis minum kopi gitu kali ya. Nah, terus ternyata gangguannya itu berlangsung hampir berapa coba? 2 bulan guys. Jadi sampai pada akhirnya si Bagas itu nggak bisa tidur nyenyak selama 2 bulan. Dia pun memutuskan kembali menemui seorang tua adat di kawasan kaki Gunung Kerinci. Pria itu pun mendengarkan seluruh ceritanya Bagas tanpa memotong sedikit pun. Setelah selesai, dia pun kayak cuma mengangguk pelan si tetua ini. Terus ngomonglah kalau hutan tua memang sering menyimpan sesuatu yang selalu dipahami manusia. Menurutnya ada tempat-tempat yang memang nggak suka diperhatikan terlalu jauh. Semakin seseorang mencoba mencari sumbernya, semakin besar kemungkinan sesuatu itu memperhatikannya balik. Nah, Bagas tuh sebenarnya nggak tahu ya apakah dia itu percaya atau enggak. Tapi sejak kunjungan itu, suara jeritan itu pun perlahan itu mulai menghilang. Dia udah nggak pernah dengar suara jeritan itu lagi. Bertahun-tahun kemudian, setiap kali melihat foto-foto pendakian waktu dia ada di Gunung Kerinci itu, dia masih merasakan kayak ada sensasi dingin gitu yang sama di tengkuknya dia. Jadi kayak merinding-merinding gitu guys. Bukan karena medan gunungnya, bukan karena kelelahan waktu di perjalanan, melainkan karena satu pertanyaan yang sampai hari ini tuh memang belum pernah berhasil dia jawab. Jika suara jeritan itu memang berasal dari seseorang, kenapa gak pernah ada manusia yang ditemukan? Dan jika memang itu bukan manusia, lalu apa sebenarnya yang selama berjam-jam itu menjerit di tengah hutan lebat Gunung Kerinci tanpa ada sumber yang jelas? Sejak saat itu pun Bagas selalu memegang satu pelajaran sederhana yang gak pernah dia lupain kalau dia naik gunung terutama. Alam itu memang gak selalu harus dijelaskan. Ada kalanya rasa hormat memang jauh lebih penting daripada rasa penasaran. Karena gak semua hal yang tersembunyi di balik kabut pepohonan tua itu pengen ditemuin sama manusia. Karena kan awalnya si Bagas juga kayak Allah apaan sih cuma kayak gitu doang. Jadi kayak agak sompral lah dia kan. Dan terkadang yang paling mengerikan bukanlah apa yang berhasil kita lihat, melainkan sesuatu yang diam-diam sudah melihat kita lebih dulu. Dan jangan sompral kalau di gunung guys, apapun itu ya, sebenarnya nggak cuma di gunung ya, maksudnya di semua tempat yang belum pernah kita datangi, lebih baik untuk menjaga atau menghormati lah, walaupun mungkin kayak kamu nggak percaya, ya apa salahnya sih kita menghormati apa yang sudah ada atau yang sudah diberlakukan peraturan yang ada di sana, begitu.
Sejak kejadian yang dialami sama Bagas itu udah gak pernah lagi memandang Gunung Kerinci dengan cara yang sama lagi. Karena menurutnya dia ada sesuatu di dalam hutan tua itu yang mungkin emang gak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Sesuatu yang memang keberadaannya cuma bisa dirasakan tetapi sulit dibuktikan. Entah suara jeritan itu berasal dari manusia kah, makhluk yang nggak dikenalkah, atau sekedar misteri yang akan tetap menjadi misteri. Yang pasti pengalaman tersebut mengajarkan satu hal sederhana, saat berada di alam liar terkadang rasa hormat jauh lebih penting daripada rasa penasaran. Karena memang nggak semua suara yang memanggil di tengah kegelapan seharusnya kita ikuti. Kalau kamu berada di posisinya Bagas malam itu guys, apakah kamu akan mencari sumber jeritan tersebut atau memilih tetap diam di dalam tenda sampai pagi? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan kalau misalnya kamu juga pernah mendaki ke Gunung Kerinci, coba tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Bukan pendapat ya, maksudnya cerita kamu di kolom komentar gimana pengalaman kamu waktu naik ke Gunung Kerinci. Kalau ceritanya panjang bisa loh ditulis ke ini podcast00@gmail.com. Siapa tahu nanti cerita kamu yang bakalan kita upload ke video berikutnya. Nah, terima kasih yang sudah klik video ini dan sudah menonton sampai akhir. Oke, kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan subscribe channel kita. Nyalain loncengnya juga biar kamu tahu kalau kita upload video baru. Oke, terima kasih yang sudah klik video ini ya. Kita ketemu lagi di malam-malam selanjutnya, pastinya di channelnya Dwi Hirmi. So, see you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.